إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس barang siapa yang hendak selamat di dunia dan di akhirat maka hendaknya dia mempelajari rukun-rukun Islam dan rukun-rukun keimanan. Pelajari, amalkan, dakwakan dan bersabar di atasnya. Apabila kita belajar agama, kemudian ternyata pembahasan di majelis tersebut ataupun khutbah ataupun ceramah keluar dari permasalahan rukun Islam ataupun rukun keimanan, maka dikhawatirkan itu bukan pelajaran dari agama. Karena agama kita ini berputarnya pada 5 rukun Islam dan 6 rukun keimanan. Sebagaimana datang dalam hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 pondasi, 5 pilar. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah dan Muhammad adalah utusannya. Kemudian yang kedua wa iqamis shalah, mendirikan melaksanakan salat. Kemudian yang ketiga wa itaiz zakat, menunaikan zakat. Yang keempat wa shaumi ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima wa hajjil bait, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Siapa yang mau mempelajari Islam, maka pelajari 5 rukun Islami. Mulai pelajari tentang syahadat, makna la ilaha illallah, makna Muhammadur Rasulullah. Pelajari rukunnya la ilaha illallah, hal-hal yang bisa membatalkannya, penyempurnanya. Demikian pula yang berkaitan tentang salat, mulai dari masalah taharah, mandi wajib, berwudu, tayammum. Tata cara pelaksanaan salat 5 waktu. Pelajari rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, pembatal-pembatalnya. Demikian pula sebelumnya yang berkaitan tentang masalah wudu. Betapa banyak kita menghabiskan waktu kita mempelajari sesuatu yang tidak memberikan manfaat di dunia, terlebih di negeri akhirat kelak. Pelajari tentang masalah zakat, apa saja yang wajib kita zakati. Jangan sampai ada orang-orang yang mengharuskan kita bayar zakat, ternyata itu bukan kewajiban. Pelajari harta apa saja yang wajib kita zakati, kapan waktunya, berapa yang mesti kita keluarkan. Ini butuh ilmu, butuh dipelajari. Jangan hanya datang
ke suatu majelis, katanya majelis ta'lim, ternyata kita hanya mendengarkan lelucon, ketawa, kita pulang tanpa membawa ilmu. Demikian pula pelajari tentang masalah puasa Ramadan. Demikian pula puasa-puasa sunnah lainnya. Pelajari tentang masalah haji, umrah, karena ini semua terkait. Nah, datanglah ke majelis ta'lim, majelis ilmu, khutbah, ceramah agama dengan pelajari rukun Islam. Kemudian seterusnya pelajari rukun keimanan. Rukun keimanan. Betapa banyak kita meluangkan waktu, apakah kita mendengar pembahasan tentang rukun-rukun keimanan yang dengannya keimanan kita dapat bertambah. Nah, yang mendengarnya kita bisa merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Rukun keimanan, sebagaimana dalam hadisnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman terhadap Allah, mengimani adanya Allah, mengimani rububiyahnya Allah, mengimani uluhiyahnya Allah, mengimani asma wa sifat. Ini butuh waktu untuk kita pelajari. Nah, jangan sampai kita menghabiskan waktu kita mengarahkan anak-anak kita pada waktu yang singkat di dunia ini, ternyata tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita nanti. Nah, pelajari jamaah sekalian rukun-rukun keimanan, karena tidak akan ada yang dapat selamat belum dia dianggap beriman sampai dia mempelajari, mengimani rukun keimanan, keimanan terhadap Allah. Naam, antu'mina billahi wa malaikati, beriman terhadap malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman terhadap adanya hari akhirat, beriman terhadap adanya takdir ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ini ilmu. Pelajari rukun iman, rukun keislaman, supaya bisa kita amalkan, kita bisa dakwakan, bersabar di atasnya hingga kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, meluangkan waktu sesaat mempelajari salah satu rukun keimanan, keimanan terhadap negeri akhirat, keimanan terhadap negeri akhirat, yang diantara kata para ulama bahwa diantara bagian keimanan terhadap adanya hari akhirat adalah mengimani segala kejadian-kejadian yang akan terjadi setelah kematian. Jemaah sekalian, di dunia ini bukan alam terakhir, masih ada dua alam yang kita akan lalui setelah kehidupan dunia ini. Kehidupan alam barzakh, alam kubur. Ini saja kalau ini dibahas jemaah sekalian, tidak cukup waktu kita di khutbah singkat ini. Sementara Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ta'awwadu min adzabil qabri, wahai sekalian, hendaknya kalian meminta isti'adzah, meminta perlindungan dari azab kubur. Menunjukkan ada yang namanya azab kubur, dan ini bagian daripada kehidupan keimanan terhadap negeri akhirat. Nabi mengatakan, al-qabru awwalu manazilin min manazilil akhirah. Alam kubur, alam barzakh adalah awal dari kehidupan negeri akhirat. Siapa yang tidak mengimani adanya azab kubur, bagi yang berhak mendapatkannya, tidak pula mengimani na'im, kenikmatan dalam kubur, bagi yang berhak mendapatkannya, maka sungguh dia mengingkari salah satu rukun di antara rukun keimanan, yaitu keimanan terhadap negeri akhirat. Apakah kita sudah pernah kaji, pelajari, baca hadis-hadis, ayat-ayat yang berkaitan tentang alam barzakh? Alam barzakh jamaah sekalian, alam kubur, supaya kita selamat, kata Nabi alaihi salatu wassalam, aman naja minhu
Faman lam yanjumin, siapa yang tidak selamat di alam barzakh, di alam kubur, fama ba'dahu asyaddu min, maka azab yang menantinya lebih dahsyat lagi. Wa man najamin, dan siapa yang selamat di alam barzakh, alam kubur, fama ba'dahu aisar, maka yang setelahnya lebih mudah dihadapi. Dan di antara yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang Fir'aun dan para pengikutnya, Fir'aun alaihi la'natullah, Allah mengabarkan dalam Al-Quran, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'a adkhilu 'ala fir'auna asyaddal 'adzab. Allah mengabarkan tentang Fir'aun yang mati dalam keadaan kafir, yang mati dalam keadaan ditenggelamkan karena kesombongannya, tidak mendengarkan nasihat dan peringatan dari Nabi yang diutus kepadanya, Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Seorang pemimpin yang sombong, congkak, pada saat dia memimpin, dia berakhir ditenggelamkan di lautan. Allah mengatakan tentang dia dan para gerombolannya yang kafir terhadap Allah, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api, an-nar, api, di alam barzakh, ini belum di neraka. An-nar yu'raduna 'alaiha, terus menerus dia disiksa, diberikan kepadanya, dibakar dengan api, ghuduwan wa 'ashiyya, di setiap pagi sore. Kemudian Allah mengabarkan wa yauma taqumus sa'a, dan nanti pada hari kiamat Allah mengatakan adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab, masukkan Fir'aun dan para pengikutnya asyaddal 'adzab, ke dalam siksaan yang lebih dahsyatnya lagi, siksaan yang lebih mengerikan lagi, yaitu apa? Siksaan di neraka. Yang Allah kabarkan tadi, kata para ulama, bahwa senantiasa dihamparkan padanya api, itu kehidupan alam barzakh. Kehidupan alam barzakh, jamaah sekalian, nanti orang masuk neraka, masuk surga setelah terjadinya hari kiamat. Demikian pula di antara yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang alam barzakh, alam kubur setelah kehidupan dunia ini, tentang kaumnya Nabi Lut, suatu kaum yang mereka lebih senang terhadap sesama jenisnya daripada menikah. Ya, Allah mengabarkan tentang mereka, faj'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Faj'alna 'aliyaha safilaha, dan kami jadikan mereka, yaitu orang-orangnya Nabi Lut, para pendurhaka itu yang melakukan maksiat yang keji, pecinta sesama jenis, homoseksual. Faj'alna 'aliyaha, kami jadikan mereka, negeri mereka, kampung mereka, 'aliyah safilaha, yang tadinya di atas kemudian di bawah. Allah balikkan mereka, ditenggelamkan kampung mereka. Kemudian Allah mengabarkan wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Kemudian setelah itu, setelah mereka tenggelam, kami hujani mereka dengan batu-batu yang berasal dari sijil, dari neraka. Ini baru apa? Ini adalah pendahuluan buat mereka, menunjukkan bahwa di alam barzakh setelah kematian ini, karena mereka sudah jungkir balik dan sudah mati, Allah menyusulkan mereka dengan menghujani, melempari mereka batu-batu yang panas. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, juga Allah mengabarkan dalam Al-Quran tentang kaumnya Nabi Nuh, yang mereka ini mengagung-agungkan patung-patung, gambar-gambar yang mereka sembah-sembah. Nah, mimma khati'atihim, disebabkan karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Naam, ughriqu, mereka ditenggelamkan. Naam, Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan mereka. Ughriqu fa udkhilu nar, kemudian mereka dimasukkan ke dalam nar. Ini juga api
bukan neraka kata para ahli tafsir. Karena fa di sini menunjukkan adalah langsung setelah mereka ditenggelamkan, Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka dengan api. Di mana ini? Di alam barzakh. Maka jamaah sekalian, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita, menghabiskan waktu kita, mengarahkan anak-anak kita untuk mempelajari sesuatu yang tidak ada manfaatnya di dunia, terlebih lagi di akhirat. Mempelajari sesuatu yang tidak menambah rasa takut kita kepada Allah, tidak menambah keimanan kita terhadap negeri akhirat, maka sia-sia apa yang kita korbankan, waktu, harta, ya. Jangan sampai kita bangga anak-anak kita menjadi sarjana S1, S2, S3, habis waktu mereka. Bahkan ada di antara mereka tuan dan menikah. Sementara pendidikan agama, pendidikan yang berkaitan tentang masalah rukun-rukun keislaman, rukun keimanan tidak dipelajari, atau mungkin dipelajari tapi ala kadarnya. Menyedihkan jemaah sekalian. Jangan sampai anak kita sarjana, mereka sarjana yang tidak sholat. Jangan sampai anak-anak kita menjadi sarjana ekonomi, tetapi justru pelaku riba, ataupun mengerahkan kaum muslimin melakukan praktek riba yang mendatangkan la'anallahu akhirar riba wa mukilahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita agar kita meluangkan waktu kita mempelajari agama ini. Masih terlalu banyak perkara-perkara dalam agama kita yang belum kita ketahui, yang belum kita amalkan, yang belum kita dakwakan. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sekali lagi bahwasanya di antara bagian daripada keimanan terhadap adanya hari kiamat, adanya hari akhirat, adalah mengimani segala yang Allah kabarkan dan dikabarkan oleh Rasulnya setelah kematian. Yang diantaranya adanya alam barzakh, alam kubur, yang di tempat itu ada kenikmatannya bagi yang berhak untuk mendapatkannya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh. Demikian pula adanya azab kubur bagi yang berhak mendapatkannya dari kalangan orang-orang yang durhaka waliyadzubillah. Suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadisnya beritanya dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrain. Nabi alaihi salatu wassalam pernah melewati dua kuburan. Kemudian Nabi mengatakan innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya keduanya sementara disiksa. Dari mana Nabi mengetahui? Tentunya dari wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak boleh bagi kita tentunya untuk mengklaim bahwa ini sementara disiksa, karena kita tidak punya pengetahuan tentangnya. Adapun Nabi beliau mengabarkan apa-apa yang beliau tidak ketahui berdasarkan wahyu. Nabi mengatakan innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya kedua orang ini sementara disiksa. Kira-kira apa gerangan penyebabnya dia disiksa? Apakah kita sudah mengilmuinya, sudah mempelajarinya? Nabi mengatakan wa ma yu'adzabani fi kabir, keduanya tidaklah disiksa pada suatu perkara yang berat, yang besar. Sebagian ulama menaknai hadis ini, keduanya tidak disiksa pada suatu perkara yang berat, maksudnya sebenarnya kalau mereka lakukan ataupun tinggalkan mudah bagi mereka. Ataupun makna yang lain, bahwasanya dia mengentengkan dua perkara itu. Dia menganggap adalah perkara yang kecil, perkara yang sepele. Karena itu dalam hadis yang lain disebutkan bala innahuma lakabir, bahkan keduanya adalah perkara yang besar. Ahaduhuma, adapun salah satunya kata Nabi, fakana la yastabra'u min baulih, ketika dia kencing jemaah sekalian,
la yastabra'u min bauli, dia tidak cebok dengan benar. Apakah kita sudah pelajari bagaimana kita bersuci, meluangkan waktu kita, bagaimana tata cara kita bersuci, beristinja? Lihat bagaimana orang ini mendapatkan siksaan dalam kubur disebabkan karena air seninya, air kencingnya jamaah sekalian yang tidak beres. Nah, wa manahar, adapun yang lain, yang satunya fakana yamshi bin namimah, senang mengadu domba. Mengadu domba saat ini luar biasa. Orang yang tadinya berteman, bersahabat, kemudian setelah bermusuhan disebabkan karena ada yang mengadu domba, baik di dunia nyata walaupun di dunia maya. Ini lebih berbahaya lagi. Orang mengetik sana sini di HP-nya, di internetnya, kemudian terjadilah antara satu dengan yang lain saling benci membenci. Namimah. Nah, ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, mari kita menyelamatkan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita dari azab Allah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dari siksaannya Allah, dari nerakanya Allah. Nah, baik keluarga kalian, qu anfusakum wa ahlikum, keluarga kalian dari siksa api neraka. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga di antara hal yang bisa melindungi kita dari azab Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan, wattaqun nar walau bisyikki tamrah. Hendaknya kalian takut kepada siksaannya Allah walaupun dengan berbuat baik, bersedekah dengan sepotong buah kurma. Bagaimana kiranya kalau kita mampu lebih daripada itu? Faman lam yajid, siapa yang tidak mendapatkan sesuatu untuk dia sedekahkan, untuk dia berbuat baik, fabi kalimatin thayyibah, maka hendaknya dia berbuat baik dengan ucapan-ucapan yang baik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma faqihna bid-din, Allahumma faqihna bid-din, Allahumma faqihna bid-din. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas-shalah, hayya 'alal-falah. Qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istaqimu wa ahdilu sawu suhufakum baina tasbih wa suhufikum wa salat dan dapatkan sah. Allah